Bincang Anak Hukum Horasba. Kali ini kita ditemani dengan Ibu Priscilla Manurung, SH MKN. Ibu ini sebagai dosen tetap di hukum di Unpri dan sebagai education consultant, betul Bu ya? Ya, benar sekali. Nah Ibu, kira-kira Ibu bisa nggak cerita-cerita ke kita Ibu di Unpri itu sebagai apa gitu? Oke, baik. Salam kenal ya buat kita semua. Jadi makasih banget nih udah ngajak saya podcast bareng nih hari ini. Kesempatan yang sangat berharga banget buat saya ya, karena bisa bertemu dengan adik-adik. Kenapa saya bilang adik-adik? Jadi saya itu sebenarnya alumni dari Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia juga, dan saya berkesempatan juga setelah menyelesaikan S2 saya di Unpri, saya juga diizinkan mengajar di Unpri di Fakultas Hukum, dan sekaligus saya juga menjadi education consultant di Universitas Prima Indonesia. Jadi ya bisa dibilang kalau ada yang mau nanya-nanya soal Unpri juga bisa melalui saya begitu. Oh, jadi kalau education consultant itu ya kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Unpri ke ya, Ibu itu? Boleh banget. Oh, apalagi kalau ada yang mau nanya soal Fakultas Hukum, wah saya siap banget menjawab gitu. Apalagi saya memang alumni dari sini juga gitu, jadi makin enak ceritanya gitu. Ibu kan sebagai dosen nih dan juga Ya. pernah sebagai mahasiswa di Unpri. Gimana nih menurut Ibu selama jadi dosen di Unpri dan mengajar di Unpri gitu? Menghadapi kami terutama kan masih mahasiswa nih Bu. Kira-kira Ya. Ibu gimana tanggapannya Bu? Jadi jujur ya, ini kan saya bisa dibilang udah dikasih kesempatan untuk beberapa semester ini untuk ngajar. Kalau dibilang seru sih seru, karena memang ya mahasiswa di Unpri itu orangnya kece-kece. Walaupun sedikit terkadang kalau dibilangin masuk Zoom itu, yuk open cam. Aduh Bu, bentar Bu, baru dari kamar mandi. Gitu ya jawabnya gitu. Kadang kita Iya, kesel itu kan gitu karena ya. daring Bu. Iya karena daring, Ya. tapi ya memang ya inilah kondisi pandemik ya, Ya, yang ya. membuat ya ini menjadi pengalaman pertama saya ngajar, ya memang harus memaklumi kondisi belajar saat ini. Tapi sepanjang ngajar sih seru aja, apalagi memang di Unpri ya, kita untuk mendukung belajar online, kita itu disediakan yang namanya SPADA. Ini sistem pembelajaran daring yang bisa sangat membantu kita sebagai dosen untuk menyampaikan materi ke mahasiswa. Ditambah lagi juga kita diizinkan untuk yang namanya nge-zoom, jadi bisa langsung berkolaborasi ataupun berkomunikasi langsung dengan mahasiswa melalui aplikasi Zoom. Jadi sih seru menurut saya, dan ini makin memacu saya untuk lebih memperdalam ilmu saya lagi saat mengajar gitu. Ya Bu, Ibu kan sebagai dosen nih Bu, dan saya mahasiswa juga. Kira-kira menurut Ibu dosen-dosen Unpri itu bagaimana nih Bu, tenaga pendidiknya Bu? Oke. Yang mengajar di Unpri gitu. Ini kalau cerita pengalaman, kalau posisi saya jadi mahasiswa aja ya. Kebetulan saya kan memang alumni dari Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, lulusan tahun 2018, masih baru-baru lah. Ya, jadi selama saya kuliah itu jujur sih, ngomong ini bukan saya mau kayak membangga-banggakan semata ya, enggak. Tapi ini memang real pengalaman saya sendiri. Kalau soal nggak enaknya ada, tapi saya lebih banyak menjumpai enaknya. Karena apa? Saya sangat beruntung bisa kuliah di Unpri ini, khususnya di Fakultas Hukum, karena saya bertemu dengan para dosen-dosen yang memang benar-benar kompeten ahli di bidang masing-masing. Dan rata-rata itu 70% itu semua praktisi. Bayangkan hukum, itu menurut saya ya, memang lebih banyak praktisi hukum yang ngajarin saya pada saat dulu saya kuliah. Dan yang saya ketahui juga, selama saya juga diizinkan ngajar, saya melihat dosen-dosen yang ngajarin saya dulu waktu pas kuliah S1 juga masih ngajar, dan itu berarti membuktikan Unpri itu masih mempertahankan kualitas pendidikannya dengan mempertahankan para dosen yang berkompeten di bidangnya untuk tetap ngajar di Unpri gitu loh. Dosennya jempol berapa ya? Nggak tahu deh, kalau lebih dari 5 ada, bintang 5 gitu ya. Aku jadi pengen tahu nih Bu, kira-kira bisa nggak Ibu beritahu kita siapa gitu dosen yang salah satu berkompeten? Aduh, nanti kalau yang kayak gitu rata-rata Bu, memang di sini ajang kita untuk pamer juga Bu. Oh, pamer. Untuk pamer ya? Bu ya. Kita harus pamer. Pamer kayak Hotman. Ya. Gitu. Kita harus pamer. Namanya kita punya Bu. Jadi kita harus pamer lah Bu. Oke, saya nggak usah sebut nama ya, tapi saya sangat beruntung bisa ketemu dengan dosen kita yang mengajar praktisi itu, ketua pengadilan yang di Kota Medan juga ada ya, yang dari apa, masih nggak ya, kayaknya masih deh, dari Kaban Jahe juga ada yang ketua pengadilan juga ada, bahkan untuk dokter-dokter forensik yang terkenal di Sumatera Utara juga mengajar di sini. Terus juga untuk beberapa mata kuliah yang kayak keperdataan yang memang seperti notaris memang real ngajar di sini gitu. Ya memang praktisi-praktisi yang cukup terkenal di Kota Medan. Iya, apalagi waktu saya lanjut S2 di Unpri juga. Waduh, saya sangat beruntung banget nih.
Saya bisa menjadi salah satu mahasiswa Ibu Albertina Ho. Ibu Albertina Ho itu, beliau itu ketua pengadilan tinggi di mana ya, sebelumnya saya agak keliru, mohon maaf. Tapi sekarang beliau sudah menjadi pengawas, Dewan Pengawas KPK. Nice. Iya, makanya saya beruntung banget saya bisa mendapat kesempatan untuk diajarin sama beliau di Universitas Prima Indonesia pada saat itu tingkat S2. Tingkat S2. Nah, di S1 juga nggak kalah hebat juga begitu. Nah, Ibu kan sebagai tadi education konsultan di Unpri nih, Bu. Jadi dengar-dengar nih kabarnya ada kampus baru kan, Bu, di Unpri. Ini memang yang paling ditunggu-tunggu. Yang paling ditunggu ya. Sangat gitu ya. Bahkan ini udah saya tunggu dari saya kuliah. Tapi ya mungkin namanya gedung setinggi itu ya butuh waktu untuk proses. Untuk apa ya? Ya. Mie instan aja butuh proses, apalagi gedung. Diseduh lagi ya kan, Bu? Iya dong. Nah, jadi kira-kira gedung barunya nih, Bu, rampungnya kapan nih, Bu? Prediksi Ibu nih. Mahasiswa bisa saya masuk nggak situ? kepala proyeknya. Oh iya ya, Bu ya. Tapi mungkin ya, Iya saya pula ya. udah saya kan udah kesana ini beberapa kali gitu. Syukurnya diajak nih untuk kesana. Bisa dibilang jadi ini sih, bisa kita tengok gambarannya nih, gambarannya ini, gedungnya ini memang udah bangun lah 26 lantai kurang lebih ya. Kurang lebih 26 lantai, Bu. Udah di keramik, instalasi listrik masuk sudah, air sudah juga, terus lampu-lampu yang untuk kayak di apa? Yang kayak gini-gini itu sudah pada dipasangin gitu loh. Jadi untuk tempat apa? Proyektor juga udah pada dipasangin. Jadi bisa dibilang sih itu lagi finishing. Dan saya paling senangnya di gedung baru kita itu ada mallnya. Oke, sebentar, Bu. Sebentar. Ini kita bayangkan aja dulu nih, Bu, ya kan, Bu? Mall. 26 lantai ada mallnya. Iya, gedung itu kampus atau apartemen atau mall ya? Saya nggak paham sih. 26 lantai. Ya kan, 26 lantai, gedung setinggi itu ada mallnya. Keren sih. Dan paling keren ada helipadnya, tahu nggak sih? Aku udah naik ke atas nih, ke helipad itu, wah gila. View Kota Medan tuh terlihat jelas, terpampang nyata. Oke, yang kalau penasaran boleh lah masuk Unpri sikit. Jangan masuk Unpri sikit, langsung gol masuk Unpri. Karena apa? Memang ya bakalan menikmati fasilitas itu dan juga fasilitas nih, Bu, kira-kira apa aja nih? Fasilitas ya. Kalau cerita fasilitas nih, kalau di kampus kita itu pastilah namanya kampus ada ruang kelas ya. Ruang kelas kalau kita di sini kan paling cuma 30 orangan doang ya. Satu sekitar. kelas. Ya, sekitar segitu. Di sana bisa mencapai sampai 60. Besar banget, keren. Aku nggak sabar bakalan pengen ngajar di sana. Semoga cepat selesai. Iya betul. Terus selain kelas juga, tadi mall. Pasti mall. Terus kita punya yang namanya hall sendiri. Kalau kita wisuda kan biasanya sering keluar ya. Iya, betul, sekarang kita udah punya hall sendiri di sana. Dan itu cukup besar, bisa menampung lah. Jadi kalau mahasiswa kita nanti wisuda nggak perlu keluar lagi, ataupun mungkin ada acara nggak perlu keluar lagi, udah milik sendiri. Terus selanjutnya kita pasti ya namanya kita ada kesehatan sama non-cash, di dalam itu ada laboratorium. Oh, ada lab juga di situ, pasti Bu? dong. Dan laboratoriumnya itu berstandar internasional juga gitu. Selanjutnya juga kita pasti perpusnya itu wah gede banget di sana, perpustakaannya itu kan pasti ya mendukung ya untuk pendidikan, pasti harus ada perpustakaan, ruang kelas, laboratorium. Terus di situ kan ada helipad tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau mungkin dari adik-adik yang ada punya helikopter sendiri boleh lah. Adalah pasti ada Sultan ya, Bu. Ada Sultan nih. Loh, mahasiswa Unpri itu nggak kaleng-kaleng loh. Iya, wajib lah, Bu. Mana ada kalengnya? Ada Sultan. Ada Sultan. Ada Sultan. Jadi bisa aja. Enggak, sebenarnya itu untuk tujuannya ya mungkin aja ada pejabat negara ya yang datang. Kan sering ya. Tamu-tamu gitu ya, Bu. Tamu-tamu terhormat kan ada aja yang datang ke Unpri ya. Mungkin bisa mereka pakai helikopter, kita punya landasan. Iya, betul. Atau mungkin kalau misalnya, mohon maaf ini kan kita nggak tahu-tahu untuk membantu evakuasi terjadi contohnya ada hal yang tidak diinginkan, itu kan bisa membantu evakuasi betul. gitu. Terus selanjutnya ada dormitory juga sih di dalam. Dormitory itu kayak asrama. Elegan banget sih. Asrama untuk? Tapi bisa dibilang asrama ini jadi mungkin kalau saya tidak salah ya, mohon maaf kalau saya keliru, itu jadi kalau misalnya ada yang memang mau ngekos gitu, itu bisa di situ, rent di situ. Oh, ibarat mes gitu ya, Bu ya? Ibarat untuk mes, mahasiswa ya? Iya bisa dibilang sih seperti itu. Tapi kayak hotel beneran sih dormitorinya. Di dalam tempat tidur, di dalam juga iya kayak hotel gitu. Keren sih. Keren Semoga cepat selesai lah. Ya harapannya sih gitu. Terus soal parkiran gak usah bingung, banyak parkiran di sana. Iya, Gak selip-selip kayak ya
Ya namanya juga kondisi lapangan di sini kan Ya, kecil ya, betul, kan Bu, gitu. betul, Tapi Bu. di sana itu nanti parkiran sampai lantai 9 atau lantai 8. Tinggi lah. Banyak parkiran ya Bu ya. Banyak. Karena itu katanya menampung sampai puluhan ribu mahasiswa. Harus dong. Oh, nah tadi Bu ada bilang fasilitas lab nih Bu. Berarti nanti di gedung baru itu bakal masuk anak kesehatan kedokteran gitu-gitu Bu? Iya, Digabung karena, gitu? Karena memang kan tujuannya kan main kampus kita ini memang untuk menggabungkan semua mahasiswa S1 kita di situ, gitu loh. Mahasiswa S1 berarti S1 berapa jurusan nih Bu? Kita ada Fakultas? 10 fakultas, ada kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, keperawatan kebidanan, itu untuk kesehatan. Untuk non kesehatan ya kita nih fakultas hukum, ya kan, ekonomi, terus ada psikologi, teknologi dan ilmu komputer, ada juga agro untuk kelapa sawit, sama untuk ke FKIP, keguruan ilmu pendidikan. Nah itu juga. Berarti banyak digabung banget semua sih. lah Bu ya? Ya, saya dengar seperti itu. Itu kan kita tunggu lagi keputusan direktorat. Bakal nanti jumpa bagaimana. cewek-cewek kan? Wih, langsung ceweknya yang disebut. Mahasiswa Bu. Oh iya, Cuci mahasiswa. mata. Iya. Boleh lah, boleh. Nah, Ibu sebagai tadi sebagai dosen nih, baru sebagai education consultant. Ada lagi nggak kesibukan Ibu yang lain nih? Kesibukan itu? mempersiapkan diri jadi notaris. Notaris Ibu. Karena Keren kan sih. dream saya kan memang kenapa ngambil S2 kenotariatan karena cita-cita saya bukan cita-cita sih. Salah satu goal yang bisa tergambar sekarang itu jadinya notaris karena memang udah basic udah jadi ngambil hukum kan Berarti kemarin. Ibu nih cita-citanya memang jadi notaris gitu Bu? Enggak kian sih sebelumnya. Oke, enggak. Seru nih ya. Enggak kian sih sebelumnya. Sebelumnya itu saya kalau enggak jadi cita-cita saya kalau enggak jadi dokter, jadi ini sih orang yang bergelut di bidang kimia-kimiaan gitu. Jadi kemarin tuh memang saya udah lulus sih di negeri ya. Saya nggak usah sebut lah universitas mana. Saya lulusnya di negeri di kimia. Nah seharusnya bangga dong. Bangga. Orang tua bangga dong. Bangga. Anaknya lulus di Aku pun bangga, kimia. Bu. Oh bangga banget ya kan. Tapi lucunya orang tua saya bilang mohon maaf saya nggak setuju katanya gitu. Nggak setuju karena ternyata beliau tidak ingin anaknya masuk ke jurusan sama seperti orang tua saya sendiri. Ternyata dia punya dream yang lain, boleh nggak kamu masuknya ke jurusan hukum? Lah, saya udah lulus negeri sangat disayangkan, datang bapak saya. Yang penting begini sih, bapak sih sangat mengarahkan kamu bisa masuk ke dunia hukum katanya. Mau swasta atau negeri, yang penting kalau kamu serius belajar, pasti jadi orang. That's Gitu. the point. Kalau Iya. kamu serius belajar, Pasti jadi orang. bakal jadi orang. Yang penting belajar, berdoa, bekerja keras, dapat terus tuh dari orang tua itu udah komplit banget lah paketnya untuk mendukung kita Paket meraih sukses. masa depan. Iya Udah betul. paket sukses tuh, Paket Bu. sukses sih. Nah jadi dari situ juga lah akhirnya kenapa saya punya dream, jadinya pengen jadi notaris. Tapi pun notaris itu bukan keinginan orang tua saya sebenarnya. Orang tua saya sih pengen itu saya kalau nggak jadi jaksa, mungkin jadi kayak pengacara seperti itu. Tapi setelah saya ngejalani kuliah ilmu hukum di Unpri itu, saya kayaknya menemuin passion saya itu kayaknya di keperdataan. Nah itu jumpanya di semester 5. Kenapa? Saya ternyata bertemu dengan, ya ini yang kayak saya bilang tadi ya, saya itu beruntung bisa kuliah di Unpri bertemu dengan para praktisi. Selain mereka mengajar, mereka juga memotivasi kita. Akhirnya di situ saya ngelihat ada dosen kita yang notaris. Wah, saya dengar ceritanya itu mereka itu, wah tanda tangan sedikit, cuan, tanda tangan sedikit, cuan. Jadi termotivasi, wah enak banget nampak jadi notaris gitu. Terus karena memang saya suka juga di yang keperdataan, yaudah akhirnya saya membulatkan tekad, oke saya jadi notaris aja deh, saya kejar deh gitu. Makanya saya langsung lanjut S2 dan ini lagi persiapan, mau magang, ujian dan sebagainya gitu. Kan itu panjang prosesnya. Oh, oke. Nah, tadi kita udah bahas tentang kesibukan Ibu di notaris nih, Bu. Baru ada beberapa pertanyaan nih, Bu, dari kita ada akun media sosial nih, Bu, namanya di TikTok media Fakultas Hukum gitu kan, Bu. Jadi ada TikTok gitu ya? yang ini nih, Bu. Jadi ada pertanyaan nih, Bu. Kira-kira UKT di Unpri berapa, Bu? UKT biaya kuliah ya? Iya, ya. Oke. Kalau soal biaya kuliah di Unpri itu sih bisa dibilang sangat terjangkau, apalagi kalangan swasta. Apalagi nantinya bakalan kuliah di gedung baru yang sangat, wah, Fasilitas bagus. luar biasa sekali, fasilitas bagus. Serasa seperti kuliah di luar negeri sih aku bilang kalau di gedung baru. Uang kuliah sangat terjangkau. Itu range-nya dari 5 jutaan. Bayangkan 5
5 jutaan loh. Dari 5 jutaan sampai paling mahal, ini untuk non cash ya. Non kesehatan itu paling mahal saat ini 8.500.000 paling mahal ya. Per berapa bisa prediksi? Nggak tahu lah, Bu. Per 2 semester. Jadi bisa dibilang tuh, kalau adik-adik kayaknya lebih murah ya? Ya masih lebih murah. Masih lebih murah itu kan? ya. Kalau untuk angkatan sekarang, bayangkan ini kan udah semester 7 ya? 6. 6. Nah itu udah murah, apalagi sekarang itu di tahun memang yang 2021 itu uang kuliahnya itu masih bisa dibilang sangat-sangat terjangkau, range dari 5 sampai 8,5 jutaan per 2 semester. Non kesehatan. Kalau kesehatan ya kita sudah tahu sama tahu ya, ya wajar dong kalau kesehatan cukup mahal, apalagi Universitas Prima Indonesia itu memiliki fasilitas kesehatan sendiri. Bayangkan nih kampus kita punya rumah sakit sendiri. Bayangkan rumah sakit sendiri ya. Dan itu pun bukan cuma satu. Bukan hanya di Royal, yang di Maryland tahu? Itu rumah sakit Royal Prima di Maryland juga ada. Nggak pernah ke sana, Bu, cuma ya. yang dekat kampus kita nih. Ya, karena memang depan kampus kita kan. Selanjutnya kita punya klinik. Klinik kesehatan. Jadi bisa dibilang wajar kalau misalnya untuk biaya kesehatan kita mahal. Sebenarnya bukan mahal, cukup mahal karena memang dibarengi dengan fasilitas yang mendukung gitu loh. Berarti itu tadi range range untuk biaya kuliah murah nggak? Ya murah sih, bukan murah sih, Bu, terjangkau. Terjangkau. Iya. Nah tapi nih, Bu, kan kita nggak tahu nih bagaimana ya kondisi ekonomi orang bagaimana nih. Iya. Nah kira-kira apalagi pandemi gini ya. Kira-kira ada nggak beasiswa di Unpri gitu, Bu? Dan apa aja beasiswanya? Ada dong. Ada dong. Oke, ada. Ada. Apa aja, Bu? Ada. Beasiswanya itu satu yang sering kita sampaikan nih, kalau ke calon mahasiswa baru itu beasiswa dari pemerintah, ya itu satu. Terus selanjutnya memang beasiswa dari yayasan. Jadi yayasan juga ada memberi bantuan bagi yang tidak mampu juga ada, bagi yang berprestasi juga ada. Bagi yang berprestasi. Iya, baik itu berprestasi mungkin karena di dunia akademik atau non akademik. Mungkin adik-adik tahu ya para ikon-ikon dari Unpri yang sudah menang jenjang-jenjang kecantikan atau apa di luar, kan mereka dapat beasiswa juga akhirnya di Unpri. Gitu. Tetap ada beasiswanya dari Unpri. Gitu. Jadi ya untuk adik-adik teman-teman yang mau ke Unpri nggak usah nggak usah takut lah ya kan, Bu. Iya, nggak usah galau sih. Karena ada juga beasiswa berprestasi kan, Bu. Ada. Jadi bagi kamu yang berprestasi juga diberi kesempatan untuk mendapat keringanan, bahkan mungkin bisa beasiswa 100%. 100%. Nah, betul-betul. Tergantung prestasi kamu ya. Nah, tadi nih, Bu, Ibu ada bilang bahwa sebenarnya tadi Ibu tuh keterima di Universitas Negeri jurusan kesehatan gitu kan, Bu. Ya. Tapi karena orang tua punya pilihan yang lain sama Ibu, yaitu masuk jurusan hukum. Kira-kira Ibu menjalani itu bagaimana tuh, Bu? Karena itu kan tuntutan orang tua gitu. Jadi sih jujur kalau dari hati memberontak, tetapi karena saya takut durhaka juga ke orang tua, akhirnya saya buka hati, ya saya jalani. Giat belajar, akhirnya yang saya jalani sekarang saya jadi suka dan nggak nyesel juga sih ngejalaninya. Itu sih intinya gitu. Nah gitu, berarti apa yang kita jalani itu ya harus intinya dengan kita senang, kalau buka hati, kita seriusin, kita mau buka hati plus restu orang tua, ya udah paket sukses ya kan, Bu? Iya, paket sukses itu. Oke. Nah, jadi udah dulu nih, Bu, kita bahas-bahas soal Unpri, soal kesibukan Ibu, soal apa lagi ya tadi ya? Banyak lah kita bahas. Jadi Ibu jangan bosan-bosan juga nanti kalau kita undang lagi itu. Ya teman-teman jangan lupa follow Instagram kita, follow TikTok, semua media sosial kita, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan. Bye.